Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sesuai dengan artikel yang sekarang sedang saya buat, yaitu saya ingin menunjukkan secara sederhana, secara simpel, gimana sih caranya kita menggunakan audience insight dan memanfaatkan yang saya sebut tadi dengan 5 angka penting. Oke, langsung aja. Misalkan seandainya kita ingin melakukan satu campaign, membuat suatu campaign dengan targeting. Misalnya, ini saya sebut di sini yoga. Ini dari mana asal usulnya? Eh, Pertama kali kita bisa memasukkan interest yang memang besar. Contohnya misalkan ya, saya ulangi ya. Misalnya saya mau mencari yoga, yoga misalnya. Nah, di sini ada yoga menjadi interest yang utama, saya klik. Nah, misalnya kita lihat dari sini, ini angka penting yang pertama kita lihat ada 20 juta orang. Berarti kurang lebih di United States yang umurnya 18 sampai 65 ke atas dan gendernya women, mereka menyukai yoga, ada kurang lebih 20 sampai 25 juta orang. Apakah ini semuanya orang yang menyukai yoga? Belum tentu. Karena kita tahu eh, orang-orang yang berada di satu interest yoga itu belum tentu dia passion. Bisa jadi dia memang hanya menyukai aja, yang nggak terlalu passion, biasa-biasa aja, atau keluarganya, atau ya belum belum terlalu spesifik. Cara melihatnya adalah pertama kita klik yang page likes, yang saya sebut dengan 5 angka penting tadi. Angka penting pertama ada 20 sampai 25 juta orang. Kemudian kita lihat ke bawah, page like. Page likes ada banyak di sini. Kemudian kita lihat ini ada Fabletics, kemudian Kayla, Itsins, Medical Medium, dan sebagainya. Kita lihat dari sini, audiens ada 1,5 juta orang. Fabletics ini ada 1,5 juta orang, di mana 1,5 juta orang itu tinggal di United States dan berjenis kelamin perempuan dengan umur 18 sampai 65 ke atas. Jadi ini menunjukkan settingan kita yang tadi saya jelasin. Kemudian yang Facebook ini adalah yang eksis di Facebook secara keseluruhan di seluruh dunia. Itu ada 2,7 juta orang. Jadi ada orang negara lain yang dia ikut menyukai interest ini. Kemudian affinity, affinity itu gabungan, gabungan dari audience, kemudian Facebook dan relevance, kurang lebih 2,2 juta, 2,2 kali. Artinya audience yang kita setting ini, yang kita setting di sini tadi, itu eh, 2,2 kali cenderung menyukai Fabletics. Berarti kurang ya. 2,2 itu berarti kurang. Dia kurang 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 menyukai, atau biasa aja lah, bisa kita sebut biasa aja. Nah, dari sini kemudian saya memutuskan bahwa harus kita melakukan drill down. Jadi kita cari interest di dalam yoga ini yang lebih tertarget. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kita betul-betul mengiklankan sesuatu kepada orang-orang yang memang betul-betul menyukai. Nah, cara ngambil idenya, kita ketik aja lagi yoganya. Biasanya dia ada di long tail, yoga. Nah, cari di sini. Nah, kalau ada tulisan kayak Mac begini ya, magazine. Ini saya suka karena ini bagian dari reading. Kalau yoga pants mungkin ini produk. Saya coba ke yoga jurnal. Saya masukkan yoga jurnal, kemudian saya hilangkan yang yoganya. Nah, dari sini kelihatan audiensnya kurang lebih ada 600.000 sampai 700.000 orang yang aktif di Facebook. Dan kita lihat dari top 10 di sini ya, top 5 lah kita lihat di sini. Eh, Fanpage yang related semacam yoga jurnal ini memang fanpage yang eh, fanpage-nya interest itu tadi. Kita lihat. Nah, ini memang memang related terhadap yoga, memang isinya memang yoga dan orang-orang yang menyukai yoga. Kemudian kita lihat yoga internasional. eh, di sini juga orang yang menyukai yoga
secara umum. Artinya interest ini memang benar-benar interest yang lebih tertarget kepada orang-orang yang menyukai page-page yang related dengan yoga. Cara bacanya begini, cara bacanya saya ulangi. Ini ada 47,7 kali. Artinya audiens yang kita setting di sini yaitu perempuan dengan usia 18 sampai 20 sampai 65 ke atas, tinggal di Amerika Serikat dan menyukai yoga jurnal. Itu mereka cenderung 47 kali lebih menyukai yoga jurnal ini dibandingkan dengan orang Facebook kebanyakan. Artinya mereka memang passion terhadap page ini. Mereka juga passion terhadap page ini. Mereka juga passion terhadap page yang ini. Mereka juga passion terhadap page yang ini. Artinya kalau kita lihat top 5-nya di atas itu memang adalah seputar yoga semua. Artinya ini adalah satu interest yang kemungkinan besar adalah interest yang tertarget. Memang benar-benar orangnya di sana menyukai yoga. Nah, kemudian kita lihat audiensnya yang udah di sini 340.000. Ini dibaca 340.000 orang dari 600.000. Berarti cukup banyak ya. Hampir 50% lebih. Ini 84.000, kemudian 61.000. Jadi memang ini sangat padat, sangat apa istilahnya? Orang-orang yang berada di dalam interest ini memang orang-orang yang benar-benar menyukai. Kita lihat lagi kemudian kalau kita perhatiin ya, ini 47 kali kita lihat biasanya yang tinggi di sini itu angka di Facebooknya sama angka di audiensnya dia nggak terlalu jauh. Ini 340 kali, 340.000 sorry, 340.000, sedangkan audiens yang aksesnya di Facebook ada 500.000. Berarti ada kurang lebih 160 ribuan dia ada di luar Amerika Serikat. Mungkin di Kanada atau di mana. Tapi intinya cara memanfaatkannya seperti itu. Kita cari ini biarkan yang relevan. Kemudian ada yang nanya ke saya, Mas, ini bisa nggak seandainya kita urutkan aja berdasarkan affinity seperti ini? Nah, ini menurut saya satu kekeliruan. Kenapa? Karena affinity relevansi ini diukur bukan hanya berdasarkan affinity. Sedangkan kalau kita mengukur berdasarkan affinity aja, kemungkinan kita nggak dapat audiens yang memang banyak. Dia juga relevansi juga mempertimbangkan jumlah audiens yang berada di dalam negara tersebut. Contohnya misalnya, ini 44 kali lebih tertarik yoga journal event misalkan. Cuma ada 15.000 orang. Sedangkan kemungkinan besar di sini jumlahnya lebih banyak, 84.000 orang. Jadi dia tidak terlalu relevan karena terlalu sedikit jumlah orangnya. Dan audiensnya juga eksis di Facebook juga, kita lihat, hanya 25.000 orang. Kecil sekali. Dan ya kalau kita masukkan yang kecil-kecil ini ya capek ya. Karena biasanya udah nggak beda jauh dengan yang teratas di sini. Tapi kalau ininya kecil sekali, ya perlu diperhatiin lagi. Jangan-jangan keliru. Top 5-nya ini kita lihat memang semuanya related dengan yoga semua. Dan kemudian langkah kedua kita lihat patokan saya yang pertama adalah people. Saya cari orang. Kenapa? Orang itu adalah anchor dari satu audiens yang passionate. Anchor maksudnya kalau orang-orang yang passion di satu target tertentu, satu market tertentu, mereka pasti ada orang yang ibaratnya kayak author, kemudian selebritis, atau ada sosok nama orang yang memang populer menjadi icon di niche tersebut. Saya cari biasanya orang ada kayak misalkan ini Shiva, kita lihat ya, Shiva. Nah ini memang orangnya related. Kemudian saya lakukan validasi lagi, orang lagi ada nggak ya? Kalau orang sudah nggak ada yang di top 5-nya, oh ini ada nih, teacher, ini orang. Ya ini memang teachernya memang yoga. Kemudian kalau sudah orang people, saya cari reading. Reading itu apa aja? Reading itu bisa berupa website, kemudian buku,
kemudian news. Nah, contohnya nih, blog. Ini Bio Yoga. Nah, ini related, sangat related sekali, sangat engage sekali. Kemudian I love yoga ini juga. Coba see all. Kalau see all biasanya di bawahnya sudah nggak terlalu related. Biasanya top 5-nya. Organization. Nah, ini organisasi, place ya, tempat orang-orang orang berkumpul, dia ada organisasi, non profit organization. Ini organisasi. Oke. Ini related juga. Saya biasanya cuma nyari dia related atau enggak sih. Jadi validasinya simple. Sebenarnya kita hanya cari uh, kasarnya. Kita hanya cari yang pertama, top page yang di sini, yang 5 teratas yang paling relevan, ini semuanya membahas tentang yoga nggak? Dan page-nya memang page yang kuat nggak? Dalam artian engagement di sana banyak, posting-postingannya kita cek. Kemudian saya juga cek pertama people-nya, di top 10-nya 1 sampai 10, top 10 ini kita cari ada people-nya related nggak orang-orangnya. Kemudian yang kedua, reading-nya related nggak. Kemudian organisasi kalau ada related nggak di situ. Saya organisasi, community itu kan apa ya? Apa sebutnya? Place ya. Itu related, harus related. Misalkan contoh kita cari yang lain, nggak yoga, kita cari yang lain. Misalnya apa ya? Misalnya beauty. Coba cari beauty. Beauty ini misalnya kita mau jual produk-produk kosmetik. Ya, misal kita cari produk-produk kosmetik. Produk kosmetik kepada perempuan. Nah, ini karena generik, kita fokuskan kepada perawatan wajah. Dan kita fokuskan kepada umur. Karena perawatan wajah umur muda sama tua mungkin beda ya. Kita fokuskan misalkan 18 sampai 30 tahun. Nah, secara di sini perawatan wajah berarti face. Jadi nggak ke beauty-nya, ke face treatment ada nggak? Facial. Sini, sorry, face. Ini sangat general ya, karena kalau kita kasih facial misalnya, ini contoh yang kekeliruan yang sering kita lakukan. Misalkan facial. Ini kita lihat dari sini audiens yang kita setting dengan facial 500 ribuan orang aja. Itu dia nggak terlalu engage terhadap page-page tertentu. Misalkan Kayla Make Cosmetic. Affinity-nya cuma 3,3 kali ya, 3 kali. 2,8. Top 5-nya aja walaupun itu related, Kayla, kemudian MAC Cosmetic, Victoria's Secret, Veragio. Walaupun dia top 5-nya related dengan satu untuk kosmetik, tapi orangnya tidak terlalu engage terhadap yang namanya facial. Contohnya ini 3,3 kali, 3,3. Kemudian di sini people, saya cari people ada nggak? People nggak muncul. Yang muncul adalah reading magazine. Magazine ini juga magazine yang sifatnya style gitu aja. Coba cek. Nah, bukan secara spesifik dia ada di wajah. Dan nah, kalau kita memikirkan seperti itu, coba lihat.
kita pikirkan ada nggak sih orang yang engage atau orang yang passion terhadap satu perawatan wajah aja. Kita perlu temukan keywordnya, karena saya nggak menguasai di facial, berarti saya perlu mempelajari lagi apa sih yang diinginkan oleh perempuan di wajahnya. Mungkin harus ngasih keyword-keyword yang kita harus bertarung dengan brand-brand yang sangat besar, kayak kita misalkan targetin untuk eyeshadow atau apa, itu kan brand-brand yang mereka sudah sangat kuat dan orang perempuan memilihnya juga bukan bukan sembarangan. Ini juga lihat Forever 21 nggak terlalu engage. Ini sulit, berat. Niche-nya yang sangat, kalau sudah ngeliat situasi yang seperti ini, berarti ini jangan dimasukin dulu kalau untuk pemula, karena berat. Semakin dia tidak tertarget tuh semakin berat memulai engine pertama kalinya. Misalnya, contoh lain kita masukin apa ya? Apa sih niche yang apa sih populer ya? Misalnya horse. Nah, horses. Close-up-nya dia di pets. Nah, horses ini kecenderungannya kita lihat Douglas Outlifters. Ini yang paling tinggi, Douglas Outlifter. Douglas, coba saya ketik. Nggak ada. Nggak ada. Coba cari di sini yang related dengan, sebentar. Coba cari lagi horses. Horseback riding. Horseback riding. Horse. Horse trainer. Nah, ini ada horse trainer. Oh bukan, nggak ada, nggak berhubungan. Ini saya live langsung ya, jadi saya benar-benar nggak pernah ngerjain ini. Saya coba pelajari dari awal. Kita cari horse community. United States. Wikipedia satu source yang cukup bagus untuk mempelajari. Nah, horse community or equestrian community. Ini mungkin keyword. Ini mungkin satu keyword tertentu. Saya masukkan di sini. Nah, ini muncul dia. United States Equestrian Federation. Sorry. .090.000 sampai 100.000 orang. Nah, ini dia. Kita lihat ini sangat related. Equestrian itu apa sih tadi? Equestrian community. Coba kita pelajari dulu definisinya. Horseback riding, derived from Latin equestrianism, the art of horseback riding. Coba masukin ini. Equestrianism.
Horseback riding. Oh, ini enggak berturun ya. Tadi sudah ya. Equestrian facility. Nah, mulai muncul di sini ada nama orang. Siapa ini? Stal Wilton. Oh, ini apa namanya? Atlet. Ini atlet. Stal Wilton. Coba dimasukin. Nggak ada. Kita masukin misalnya orang, ini apa sih? Yusef Network. Oh, ini ternyata majalah website untuk horse sports live streaming and on demand. Yusef Network. Oh, ya. Oke, berarti ini masuk juga, coba kita masukin ya. Ini apa nih? Oh iya nih. Oh, United States Equestrian Federation. Ya, US Equestrian. Ini siapa? Dover Saddlery. Sporting goods. Oh, ini produk ya. Ini produk. Coba Dover. Oh, ini ada Saddlery. Ini udah sangat tertarget. Ada Reed Kessler. Tapi audiensnya kita lihat angka penting satu tadi hanya 200.000 orang, 150 sampai 200.000 orang. Oh, sorry. Ini 18 sampai 30 dan hanya women. Sorry, ini enggak saya. Pantesan kok sedikit. Kayaknya enggak mungkin. Coba saya besarin. Ada 700.000 orang, coba saya bikin all. Oh, mennya. Nah, dari sini kita dapat insight bahwa ternyata yang related dengan ini semua, coba Dover Saddlery, kemudian Equestrian Facility, Yusef, itu dari umur 18 sampai 64 ternyata kebanyakan perempuan. Ini angka satu, angka penting satu. 600.000, 700.000, kalau men hanya 100.000-an orang. Apa ya? Kalau all berarti ya kurang lebih 800.000-an. Nah, coba kita lihat ini nama-nama atlet. Reed Kessler. Kayaknya ya. Oh iya, oh. Oke, Reed Kessler. Masukin coba. Udah nggak? Reed Kessler. Ada. Zenyatta juga. Oh, Zenyatta tuh nama kuda. Animal. Oh iya, nama kuda. Zenyatta official. Oke, ini sangat-sangat passionate dia. Dari sini kemudian sadari The Chronicle of the Horses. The Chronicle of the Horse. The Chronicle of the Horse.
of the Horse. Nah, The Chronicle of the Horse ini apa? Oke. Nah, ini orang-orang yang memang passion, kurang lebih ya, orang-orang memang passion di United States, all, laki nggak perempuan, coba kita lihat, men berapa? Masih men cuma 150.000, women 800 ribuan. Yang apa namanya istilahnya, mereka memang interest dengan yang berbau equestrian. Ini saya copy, saya coba saya copy. Ini saya ingin validasi, saya ingin kembangkan lagi audiensnya di Ads Manager. Sorry, sorry. Di Ads Manager. Saya cari gender all. Sorry, bisa di copy. Nah, ternyata Facebook. Nah, ini salah satu teknik juga. Jadi kita ingin gali lebih dalam apa aja, karena kalau di audience insight nggak muncul, nah kita bisa munculkan dia di apa namanya, di ad manager, ads manager, di ads account. Kita cari United States Hunter Jumper Association. Kita cari yang agak besar ya. United States Dressage Federation, apa dressage? United States Dressage. United States Dressage. Bentar. Hmm, Oke. Ini juga related. Mereka orang yang mencintai kuda.
bisa kita masukin dressage. Nah, di sini goal saya adalah supaya audiens ini kurang lebih 2 juta orang ya. 2 juta terlalu sedikit. Ini lebih tertarget kepada orang-orang yang mencintai olahraga kuda, olahraga berkuda. People who have expressed. Oke, Zenyatta. United States Hunter Jumper. Ini Hunter Jumper ini States. Coba cari United States. Hmm, oke. Juga related. Comprehensive educational program based on that system and designed to provide increasing certification. So, ini sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Audiensnya sedikit bertambah. United States Equestrian Team. United States. Hah, Bear. Equestrian Team. Nih. US Show Jumping Team. Oke, ini juga related dengan Equestrian Team Foundation, United States Equestrian Team Foundation. Mereka hidup dengan kuda, mereka nyari makan dengan kuda. Ya, istilahnya gitu. Dengan menjadi atlet. Oke. Memang proses research memang menjemukan dan lama dan perlu divalidasi juga nanti setelah dipasang iklannya. Intinya begitu kan, kita lihat tadi nambah 300.000 orang aja, nambahnya cuma 20 ribuan orang tadi dari 990 ribu. Artinya memang sudah tertarget di sini. Kalau memang nggak bisa sampai 2 juta, oh ini ada magazine, sebentar, Kus Magazine.
Coba masukin. Ini Equus Magazine nambah. For horse owners. Nah, ini dia. Ini magazine. Artinya yang berlangganan memang benar-benar orang yang tertarik dan punya kuda. Mungkin orang langganan majalah kuda nggak punya kuda. For people who love horses. Berapa orang tadi saya lihat? Tadi Equus Magazine ada 200.000 orang, sedangkan ini 200.000 orang ya. Kalau kita kurangi di sini, begini aja deh, biar cara validasinya. Equus Magazine. Nah, ada 80.000 orang di United States. Horse and Rider Magazine, ini ada lagi. 100.000 orang, oh nggak valid berarti. Ada 100.000 orang, 70.000 orangnya ada di settingan United States ini tadi dengan all gender. Nah, ini ada lagi Horse Community Journal. Akan muncul Horse Community Journal. Horse Community. Itu ada di apa ya? Horse Community. Oh, ini jurnal. Nah, jadi ada horse.com. Nah, mulai muncul lagi semuanya. Coba sekarang kita masukin lagi ke Task Manager. Nambah nggak? Nggak nambah. Horse Community Journal. Ini lihat ya, ada 200.000 orang tadi. Sedangkan potensial reach kita ada 1 juta. Kita masukin di sini. Di sini nambah nggak? Ternyata nambah hanya 100.000. Berarti memang ada yang nggak interest dengan dunia apa namanya olahraganya, kemungkinan. Tadi di horse.com, Horse and Rider Magazine tadi ada Horse and Rider Magazine, kita tambahkan lagi 1.100.000, nggak nambah. Berarti memang Horse and Rider Magazine ini 300.000 orang itu ya sudah 1 juta, sudah termasuk di 1 juta yang ini. Equestrian Life. Ini kecil-kecil nih pasti udah masuk nih kayaknya. Coba masukin. Equestrian Life. Nggak nambah kan? 100. Memenuhin. Horse and Rider. Horse and Rider. Apa ya? Horse and Rider. Oh, buku. Buku. Kecil. Horse. Oh, bukan, sorry. Keliru. Horse Rider. Magazine. Oh, ini magazine.
Di Facebook ada kurang lebih 206.000 orang. Horse and Rider Magazine. Horse Show. People-nya nggak ada, tapi magazine muncul semua. Horse Illustrated, Equus Magazine, nih, Horse and Rider Magazine, masukin aja. Berarti ini majalah ya. Masuk ke 1.200.000, nambah 100.000. Horse Illustrated ini tadi ya. Horse Illustrated. Horse Illustrated ini dia masuk juga. Oh, ini magazine dengan website Horse Channel. Apa ini? Oke, nggak apa-apa. Berarti bukan, saya takutnya tadi komunitas gambar, komunitas penggambar gitu. Ternyata nggak terlalu juga. Magazine for hands-on owners and riders, berarti masuk ya. 1 juta berapa? 200, nggak nambah. Berarti emang sudah sangat-sangat, Horseman Magazine sudah sangat-sangat apa istilahnya, rigid. Horse Magazine, cari yang besar-besar ya. I Heart Horses, iHeartHorses.com. I Heart Horses. Oh, ini juga bagus nih, target juga. Heart Horses. Bener nggak? Emang bener nggak dia betul-betul ini Horses? I Love Horses. I Heart Horsesnya sendiri 500.000 orang active people di sini. Kita lihat ya. Ini iHeartHorses.com. 500.000 orang di sini monthly active people. Ya. Seperti yang angka penting tadi saya bahas. Kita analisis, kita lihat di sini ada 500.000 orang, nah 600.000 orang aktif. Tapi di websitenya sendiri itu ada kurang lebih 110.000 orang audiences di United States. Dan entah kenapa website ini didata oleh Facebook hanya 196.000 orang. Fanpage ini. Kita buka. Nah, coba kita pelajari. Kenapa? Kemungkinan besar Facebook memasukkan orang yang ini. Ada kurang lebih 500.000 orang. Jadi kalau kita masukkan target iHeartHorses.com akan muncul 500.000 orang. 500.000 orang ini audiens kita. Tapi
Kalau kita pikir kita menargetkan hanya kepada orang yang memang interaksi terhadap website tersebut, kita salah. Kenapa? Karena di Facebook hanya di website tersebut hanya terdata oleh Facebook kurang lebih itu 110.000 orang di page-nya. Di page-nya 110.000 orang. Dan di Facebook-nya sendiri ada 196.000 orang. Nggak sesuai dengan data yang dikasih Facebook di sini audiensnya. Artinya ini audiensnya dia lebih lebar, extended lah istilahnya. Extended. Extended dari audiensnya yang utama. Nah, itu yang mesti kita pelajari. Kalau kita masih tanda tanya, ini seperti kasus seperti ini. Kita tanda tanya nih, 500.000 orang itu siapa? 500.000 orang itu siapa? Kalau kita masih tanda tanya, maka kita coba masukkan di sini. Nanti menjadi satu audiens yang terpisah. Coba kita masukin I have horses. Nambah nggak audiensnya? Nah, nambahnya signifikan dari 1.200.000 menjadi 1.600.000. Berarti nambah sekitar 400.000 orang. Ini ada baiknya menurut saya sedikit dipisahkan. Bener nggak ini orang-orang isinya betul-betul yang menyukai kuda? Jangan-jangan memang eh, keluarganya atau temannya orang yang menyukai kuda. Atau ya Facebook hanya memasukkan aja istilahnya orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kuda, dia kira-kira love like dengan gambar kuda segala macam dimasukkan ke iHeartHorses.com gitu. Jadi ini perlu kita validasi ulang dengan cara kita pisahkan kalau terjadi seperti ini. Ini dicatat aja iHeartHorses.com. Jadi 1.200.000 tadi kan ketambahan jadi 1.600.000 tuh jauh juga. Sementara yang lain kalau kita cari tokoh-tokoh yang horse-nya beneran, kemudian horse illustrated, mereka nggak terengage dengan, mereka tidak terhubung, tidak tidak menjadi bagian dari ini semua 400.000 orang itu. Horse and Rider Magazine mereka nggak ada di sini, kemudian Equus Magazine mereka nggak ada di sini, Horse Illustrated mereka juga nggak ada di sini, Horse.com mereka nggak ada di sini, bahkan yang kayak modelnya misalnya, oh ya tadi ya, Horse Community Journal mereka nggak ada di sini, tapi mereka eksis di iHeartHorses.com. Berarti kesimpulannya, ini kita masih tanda tanya, apakah benar-benar orang yang iHeartHorses tadi adalah orang yang benar menyukai kuda, gitu, ataukah hanya sekedar keluarganya, saudaranya atau siapa, gitu. Itu ini layarnya bergeser ya, sebentar ya. Eh, kira-kira kira-kira pemanfaatan untuk ini kita sangat mendalam ya. Manfaatan untuk Facebook Ads di bagian audience insight dikombinasikan dengan Ads Manager, itu cara risetnya gimana? Ini saya jelaskan dengan cukup dalam dan cukup detail. Intinya adalah kita ingin memasukkan di detail targeting ini orang-orang yang benar. Jadi benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita ingin tadinya mengumpulkan orang-orang di niche horses yang memang mereka menyukai kuda dan mereka sayang dengan kuda, mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang biasanya kuda lakukan. Jadi orang melihara kuda kan pasti ingin ingin buat jalan-jalan atau buat lomba atau perawatan-perawatan kuda, itu ada di sini. Mereka juga interest dengan lomba kuda segala, pasti itu yang terjadi di komunitas itu. Nah, eh, intinya itu. Jadi kita berusaha memasukkan, jangan sampai keliru di sini. Seperti tadi iHeartHorses, kalau kita masih tanda tanya, pisahkan dulu sementara, kemudian coba kita kita cari ini siapa orangnya, kita pelajari dulu satu-satu. Kalau memang benar-benar ini benar-benar terpisah, berarti memang ada semacam dua komunitas besar. Jadi orang-orang yang ini dan orang-orang yang sama sekali nggak berhubung. Tapi kalau enggak, itu bisa jadi ngabisin budget kita nanti. Kalau ada audiens yang seperti itu dan kita keliru masukin. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa memanfaatkan apa namanya tadi. Nah, kita bisa menemukan tadi kan dari berdasarkan angka penting yang seperti iHeartHorses tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan angka penting yang ada di Audience Insight, dan kita nggak perlu terlalu ribet atau mengandalkan tools lain. Kalau memang di tools yang ada aja seperti ini sudah bisa melakukan satu kegiatan riset yang menurut saya sudah luar biasa sekali.
Itu aja dari saya. Terima kasih atas atensinya terhadap video yang sangat lama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.